juga Corinus Fingro, dan ini dia line up Persebaya asuhan Danur Windo. Iya, Bung Opan, kita lihat bahwa ada pergantian menarik di mana Syafuri menggantikan Endra, dan ini adalah keraguan dari Danur mungkin untuk masih mencari-cari siapakah penjaga gawang terbaiknya. Dan juga di tengah masuknya Lucky Wahyu yang sudah mencetak 1 gol ketika melawan Pelita Jaya akan sangat menarik untuk menggantikan peran seorang Josh Maguire. Dan tim Singoya dan asuhan Robert Rene Alberts. Ya, kita melihat bagaimana Marcus Horizon tidak ada dalam komposisi 11 starter, bahkan dalam barisan cadangan juga tidak nama Marcus Horizon. Kurnia Mega ditampilkan sebagai starter dengan komposisi yang lain. Dan ini dia babak pertama Persebaya Surabaya Arema Indonesia dari Stadion Gelora 10 November Surabaya. Inisiatif penyerangan tampaknya langsung dilakukan oleh Arema Indonesia melalui bek kanan Zulkifli. Masih ada Mat Halil, pemain yang telah berusia 30 tahun, Anderson da Silva. Sedikit melakukan protes, kita lihat Noh Alamsyah terhadap AW2. Ya, kita kenal memang Noh Alamsyah alias Along, pemain dengan status temperamental. Sudah 4 kali, 5 kartu kuning. 5 kartu kuning. Itu cermin betapa temperamentalnya seorang Noh Alamsyah. Dan sayup-sayup kita juga mendengar bagaimana hingar-bingar di Stadion Gelora 10 November. Ada 30.000 lebih bonek mania menghijaukan stadion, menunjukkan betapa tingginya tensi rivalitas kedua tim. Corinus Fingro, pemain yang telah menciptakan 5 gol bagi Persebaya sejauh ini di Jarum Indonesia Super League. Mat Halil. Lucky Wahyu. Roman Camelo. Fahrudin dibayang-bayang oleh 2 pemain Persebaya. Ada Jayus Mantriasdi. Dibuang saja oleh Jayus Mantriasdi. Dan paran ke dalam bagi Arema Indonesia. Ini dia M. Fahrudin. Ya, seperti apa yang dikedepankan oleh rekan saya tadi, Adi. Fahrudin adalah underrated yang tiba-tiba mencuat ke permukaan. Menjadi starter langganan untuk Robert Rene Albert. Muhammad Taufik, maksudnya ke Supriyono, namun lebih dekat ke Waluyo, dan bola dibiarkan saja oleh Waluyo. Dan kita lihat di menit awal ini di mana seorang Fahrudin dijaga oleh 2 orang pemain yang menandakan bahwa memang Coach Danur sangat takut dengan kualitas yang dimiliki seorang Fahrudin, dan dia sudah mengatakan sejak kemarin bahwa winger-winger dari Arema ini harus kita jaga dengan sangat ketat. Pelanggaran tampaknya dilakukan oleh Landry Paulenge terhadap John Takbor Songkali. Dalam gerak lambat kita melihat bagaimana sliding dengan kaki yang agak tinggi dari Landry. Tendangan bebas bagi baju hijau. Bersiap-siap Andi Odang di depan. Fahrudin, Roman Camelo, Landry, Zulkifli. Kembali diselamatkan oleh Anderson da Silva. Lucky Wahyu terlalu jauh, passing yang disodorkan oleh Lucky Wahyu. Corinus Fingro, Andi Odang, masih Andi Odang. Muhammad Taufik, Jayus Mantriasdi. Muhammad Ridwan. Wow, Ali Zulkifli. keras kita lihat tabrakannya.
terkuras. Kita lihat bagaimana konsentrasi seorang coach Danurindo dalam mencermati laga yang juga menjadi sorot sentral banyak pihak. Oh. Muhammad Ridwan, kita melihat bagaimana assist ataupun umpan yang diberikan dengan sekali kontrol oleh Muhammad Ridwan, namun sayang tampak ada pelanggaran, Bung. Ya, tapi paling tidak juga satu cermin dan warning tentu saja buat lini belakang Persebaya bagaimana para winger dari Arema setiap saat bisa menyodorkan ancaman. Satu tadi assist yang lumayan bagus dari Ridwan. Masih John Takpor. John Takpor pendek saja ke kiri. Lucky Wahyu yang dituju ataupun Andi Odang. Usaha melewati Zulkifli, Andi Odang. Muhammad Taufik, sebuah tendangan spekulasi pertama dari Persebaya Surabaya. Masih layang di atas Mister Gawang Kurnia Mega. Ini dia Muhammad Taufik. Ya, sebuah percobaan yang cukup baik walaupun sedikit ambisius, namun adanya space tadi buat Taufik untuk mencari ruang gerak untuk menembak, maka ada kesempatan maka dia akan melakukan tembakan-tembakan dari jarak jauh. Dan tentunya harus menjadi perhatian bagi lini pertahanan Arema untuk tidak melepas para pemain Persebaya untuk bebas melakukan gerakan-gerakan seperti akselerasi seperti ini. Wow, kembali serangan Persebaya Surabaya. Offside, berada pada posisi offside. Tampaknya Mat Halil. Ini dia Andi Odang, pemain yang telah menciptakan 6 gol sejauh ini. Namun dalam 4 pertandingan terakhir, tampaknya kembali mandul. Ya, Bonek mania, Bung. Betul, antusiasme yang luar biasa. Kita juga tahu pada petang hari ini, para Aremania yang dilarang masuk ke dalam stadion menonton laga maha penting ini melakukan nonton bareng di Stadion Gajayana Malang sekaligus sebagai medium perayaan kemerdekaannya Aremania yang baru saja lolos atau selesai sanksi hukuman dari Komisi Disiplin. Apapun, selamat buat Aremania. Betul sekali, betul sekali. Dan dari berita terakhir yang kita dapatkan bahwa saat ini Aremania juga sedang mengikuti nonton bareng yang mereka adakan di Malang tentunya. Anderson da Silva. Wow. Oh. Bentur Muhammad Ridwan masih bisa diselamatkan. Corinus Fingro berusaha merebut bola. Corinus Fingro masih mampu disapu saja oleh pemain Benny Wahyudi, pemain berusia 23 tahun. Ini dia Corinus Fingro telah menciptakan 5 gol bagi Persebaya. John Takpor kali ini. Masih ada Landry, Jayusman Triasdi, Muhammad Taufik yang dituju. Lebar ke kanan, Zulkifli maksudnya. Lalu teras bola yang diserahkan oleh Ahmad Bustomi terhadap Zulkifli. Kita melihat dalam durasi 8 menit pressing yang dilakukan oleh para pemain dari kubu kedua tim sama ketatnya. Dan tentunya menjadikan sebuah tontonan yang menarik bagi kita semua. Ya. Di mana tempo permainan sangat cepat dan penuh dengan serangan silih berganti. Dan jelas di sini juga diperlukan bagaimana netralitas dan kejelian dari seorang Aeng Suarlan Ya. dalam memimpin laga ini. Betul. Ya, kita lihat Ya, Roman Camelo, Bung. sesuatu seperti yang terjadi di engkel kaki kanannya. Ada sebuah tabrakan dengan Lucky Wahyu tadi.
tanpa kompromi kita lihat bagaimana Mat Halil mencoba meredam pergerakan individu dari Muhammad Ridwan. Menarik memang kita lihat bagaimana Aing Suparlan sudah melihatkan bagaimana ketegasannya dalam memimpin duel ini. Tendangan bebas bagi Arema Indonesia, Roman Camelo, pemain yang berasal dari Slovakia. John Takpor, masih John. Lucky Wahyu, Mat Halil kali ini dari sisi sebelah kiri. Masih Mat Halil. Andi Odang, maksudnya kembali ke Mat Halil. Pelanggaran tampaknya dilakukan oleh pemain Arema Indonesia, tepatnya Muhammad Ridwan. Janka. Masih Yanka. Kembali ke Benny Wahyudi. Pendek saja, yang dituju oleh Ahmad Bustomi. Masih Bustomi. Cukup baik. Maksudnya ke Noh Alamsyah. Ekstra hati-hati memang. Itu yang harus dilakukan oleh para pemain yang beredar di lini belakang Persebaya. Bahkan sesuatu yang bisa menyodorkan bahaya, mereka mencoba meminimasinya. Kita lihat tadi bagaimana Supriyono membuang begitu saja bola keluar lapangan. John Takpor, serangan Persebaya. Kurang cermat kerjasama Andi Odang dan juga John Takpor. Cobaan tidak jelas tadi dari Pierre Yanka, namun kita patut mewaspadi dan memperhatikan bagaimana pergerakan dari Bustomi dan Benny dari sisi kiri Arema Malang yang sangat-sangat apik dalam melakukan bola-bola pendek dan dapat merobek pertahanan dari Persebaya, dan tentunya ini menjadi perhatian di mana tadi Supriyono dengan sangat-sangat tanpa kompromi membuang bola karena dia tahu ancaman yang dapat dihasilkan oleh kombinasi dua pemain ini. Betul. Bench pemain Arema, Persebaya Surabaya. Kita lihat Wijay, Andik Firmansyah, Arif Aryato, Sunaji. Mereka akan menjawab bagaimana sebuah harapan dari para bonek mania bisa memenangkan laga yang boleh jadi bertajuk The All Enemy. Duel dua musuh abadi. Banyak media juga menyebut ini adalah the real derby Jawa Timur, Bung Adi. Betul sekali. Dari skala sejarah dan juga persaingan antara kedua tim dan juga supporter tentunya. Mereka saling mengklaim bahwa supporter mereka adalah yang terbaik di Indonesia dan kita lihat bahwa fanatisme penonton Surabaya sangat luar biasa. Iya, sedikit nakal Noh Alamsyah terhadap Muhammad Taufik. Sebuah pelanggaran Muhammad Taufik. Ya, pelanggaran-pelanggaran yang tidak perlu dilakukan oleh seorang Noh Alamsyah di awal-awal pertandingan yang dapat menyebabkan dia mendapatkan kartu kuning yang tidak perlu, Bung Hardiman. Betul. Dan dapat merugikan tentunya bagi tim Arema. Kembali Jayusman Triasdi. Dalam 4 pertemuan terakhir antara kedua tim, belum sekalipun Persebaya meraih kemenangan. 2 kemenangan diraih oleh Arema Malang, sedangkan sisanya 2 berakhir dengan sama imbang. Ya, 1 sama dan 0-0. Ya, Bung Apan, baru saja kita lihat contoh bukti konkret bahwa keraguan dan ketidakpercayaan dari lini belakang Persebaya terlihat jelas. Di mana tadi sempat terjadi kesalahan dari seorang Jayusman Triasdi. Kembali serangan dari Arema Indonesia, masih kandas. Andi Odang, maksudnya ke Anderson da Silva tadi. Muhammad Ridwan. Zulkifli, pelanggaran terhadap Mat Halil.
Pemain berusia 30 tahun, Matt Halil. Ya, tidak begitu keras tadi Zulkifli. Namun pengalaman dari seorang Matt Halil, Bung Hardiman, Ya. menaruh badannya mencari pelanggaran. Sangat apik tadi. Sejauh ini prestasi terbaik yang diukir oleh Persebaya Surabaya adalah menjadi 2 kali juara pada pentas Liga Indonesia 96 dan juga 2004. Sedangkan Arema Indonesia, prestasi terbaik yang mereka ukir di pentas Liga Indonesia adalah lolos sampai ke 8 besar. Selebihnya mereka pernah tampil sebagai juara pada Copa Indonesia sebanyak 2 kali. Kita teringat tahun 2006 yang lalu bagaimana kedua tim di tempat yang sama di Copa Indonesia berakhir dengan draw dan akhirnya menggagalkan langkah Persebaya untuk melangkah ke babak 8 besar, membuat bonek mania pada saat itu mengamuk, Bung. Dan tentunya pada hari ini, Bung, apa mereka tidak ingin mengulangi hal sama di mana mereka harus memuaskan bonek yang sudah jauh-jauh mungkin datang dan bersusah payah untuk mencari tiket untuk menyaksikan pertandingan akbar pada sore hari ini. Kembali John Takpor, berusaha dihalau oleh Benny Wahyudi. Oh, Supriyono. Pelanggaran Waluyo terhadap Supriyono. Ya, sedikit telat kita lihat gimana wasit Aeng Suarlan meniup fluidnya. Ini dia proses bagaimana pelanggaran. oh, Satu sontekan sedikit nakal dari Waluyo. iya. Setelah Iya. setelah first touch yang buruk tadi dari seorang Waluyo dan dia panik karena Supriyono berusaha membombardir pertahanan dari Arema. Ya. Mari kita lihat dalam durasi 16 menit belum ada satu kesempatan sekalipun dari kubu kedua tim dalam mencecar gawang dari kedua tim. Ya. Kurnia Mega di Arema dan juga ada Saifuddin di bawah Mister Persebaya Surabaya. Satu cermin bagaimana ketatnya laga kedua tim dan bola lebih banyak beredar memang di lini kedua. Betul sekali. Namun ini kesempatan bagi Taka Uchida dan juga Anderson untuk masuk ke kotak penalti Arema. Ya. Satu servis penting. Kita nantikan John Takpor mengangkat bola. Masih bisa dihalau pertahanan Arema Indonesia. Kembali Supriyono. Masih jauh dari sasaran, sebuah tendangan first time yang dilepaskan dari jarak yang cukup jauh oleh Supriyono, pemain berusia 28 tahun. Kita lihat tadi sebuah free kick yang sangat mengecewakan dari John Takpor, Bung Hardiman, di mana kapasitas dia sebagai pemain bintang Persebaya harusnya dia bisa memberikan suatu umpan yang baik di dalam kotak penalti untuk sedikitnya membuat Kurnia Mega bekerja. Namun tadi tidak dapat melewati pertahanan pertama. Tidak begitu optimal memang Betul kita sekali. lihat. Roman Camelo jatuh di kaki Matt Halil. Muhammad Taufik kali ini. Masih Taufik. Mantan pemain Persela Lamongan Taufik. Kembali Matt Halil. Lucky Wahyu. Taka Uchida. Lebar ke kanan. Berpindah ke kaki Jayusman Triasdi. Mantan pemain PSM Makassar, Taka Uchida. Anderson da Silva. Kembali Muhammad Taufik. Luar biasa, sebuah tendangan spekulasi dari jarak yang cukup jauh. Muhammad Taufik 1-0. Ini adalah gol yang benar-benar spektakuler. Kita lihat bagaimana Taufik dengan space yang begitu bagus. Dia jeli dan dia juga punya keberanian melepaskan tendangan yang sangat-sangat akurat. Satu tendangan first time dan melesak di sudut siku di samping kiri gawang Kurnia Mega. Satu gol yang benar-benar impresif dari seorang Taufik. Ya, kita baru melihat sebuah kejeniusan seorang Taufik. Kita lihat di dalam tayangan ulang. Space yang begitu lebar, begitu banyak. Kita lihat Benny hanya diam saja dan ruang yang bebas bagi seorang Taufik untuk melesakkan bola ke pojok gawang dari Kurnia Mega. 1-0, terbungkamlah Arema
di Persebaya dengan tembakan luar biasa dari Taufik. Gol kedua dari jarak yang cukup jauh bagi kaki Muhammad Taufik. Sekaligus berubah kedudukan menjadi 1-0, sebuah gol yang sangat cantik. Salah satu gol yang paling cantik di Jarum Indonesia Super League tahun ini. Kita melihat memang sepanjang 15 menit sulit buat skuad Persebaya untuk masuk ke dalam areal penalti Arema. Dan nyaris saja sebuah kesalahan dari Taka Uchida. pilihan buat mereka adalah punya keberanian dan kejelian melepaskan tendangan-tendangan jauh dari luar box penalti. Dan Taufik tadi kali kedua dalam percobaannya melepaskan tendangan, berhasil memetik gol. Kita lihat bagaimana Danur cukup cool menyambut gol dari Taufik ini. Dan tentunya ketika Anda baru menceritakan bahwa adalah momen-momen paling krusial untuk menjaga defense Anda. Karena ini sangat krusial sekali, mereka bisa lengah dengan adanya ekstatik dalam terciptanya gol. Tentunya orang-orang seperti Matt Halil, Anderson harus benar-benar menggunakan pengalamannya untuk menjaga agar supaya gawang mereka tidak bobol dalam 10 menit menuju babak pertama ini. Di mana ketika melawan Persija, hal serupa terjadi di mana mereka sudah unggul 2 gol dan harus kecolongan 2. Dan tentunya Danur sudah mengatakan bahwa ini tidak boleh terulang lagi. Dan semoga saja Persebaya dapat tampil lebih baik dalam menjaga keunggulan 1 gol ini. Kita melihat memang dalam laga ini John Takpor tidak begitu leluasa bergerak karena dia di marking dengan cukup disiplin oleh Landry. Dan pada saat yang sama, Taufik juga punya kejelian serta juga cerdas dalam memaksimalkan kesempatan sesempit apapun, sekecil apapun. Intercept yang cukup baik dari M. Fahrudin. Serangan dari Arema Indonesia terlalu jauh. Gagal dikejar, Bung. Ya. Ini dia Roman Camelo, pemain yang berasal dari Slovakia. Dan No Alamsyah, pemain yang berasal dari Singapura. Tertinggal 1-0, Arema Indonesia membuat wajah Robert Reyes sedikit lebih tegang. Fahrudin. No Alamsyah. Masih No Alam. Kurang cermat No Alamsyah. Anderson da Silva. John Takpor Songkali. Baik sekali. Kembali Muhammad Taufik dari sana dan Andi Odang. Sekali lagi kita harus sebut bahwa secara statistik memang Persebaya kalah set dibandingkan dengan Arema Malang. Head to head kedua tim dalam 5 partai terakhir, Persebaya belum pernah bisa mengalahkan Arema Malang. Bahkan juga dalam konfigurasi klasemen, Arema Jumawa di puncak klasemen. Tetapi hari ini apakah statistik itu bisa terjungkirkan dengan penampilan gemilang anak-anak Persebaya? Paling tidak 1 gol dari Taufik sudah menjawab, tetapi di depan masih ada rentang waktu yang begitu panjang. Sangat panjang untuk sekali. bisa memastikan semua ini. Kita juga tahu anak-anak Arema dalam average gol mereka selalu bisa bikin gol dalam menit rata-rata di menit ke-34, Bung Adi. Dan tentunya juga mereka ingin membuktikan Persebaya bahwa 4 hasil buruk lalu ketika mereka gagal menang harus dihentikan pada hari ini. Dan lawan yang tepat adalah Arema untuk mengembalikan kepercayaan diri dan memutarbalikkan musim yang sampai saat ini masih biasa-biasa saja dari materi yang mereka miliki dan dari pelatih yang mereka miliki, yaitu Danur. Mereka harusnya pantas berada di posisi yang lebih tinggi daripada apa yang mereka tempati saat ini, Bung Opan dan juga Bung Hardiman. Dan membayar kepercayaan bonek tentunya. Muhammad Ridwan bin Muhammad dan ini dia Matt Halil. Kita melihat bagaimana Ridwan tadi mengundang teman-temannya untuk jauh lebih fight. Secara implisit dan kita melihat bagaimana anak Arema sedikit di bawah tekanan dalam memainkan laga penting ini. Kembali terjatuh Muhammad Ridwan. Dan lagi-lagi benturan Matt Halil. Ini adalah merupakan benturan yang ketiga antara kedua pemain di babak pertama ini. Wow. Dan sedikit nakal, Bung. Betul sekali, harus berhati-hati seorang Matt Halil untuk tidak mengundang kartu kuning yang bisa mendarat kepadanya. Dengan banyaknya challenge-challenge yang menurut saya sedikit keras. Dan kesempatan tentunya bagi Arema melalui set piece ini untuk membahayakan gawang dari Saifuddin yang sama sekali belum dicoba atau dites, Bung Hardiman. Ya. Satu
peluang cukup bagus buat anak-anak Arema. Cukup mudah. Betul. Sangat baik dari klaim dari Saifuddin. Yang menariknya pada pertandingan terakhir yang membela Persebaya ketika menghadapi Persik mengalami hari terburuknya mungkin dalam karir sepak bolanya. Namun kali ini adalah ajang pembuktian juga bagi dia untuk bersaing bersama Endra Prasetya tentunya. Kita juga tidak tahu apa yang terjadi dengan seorang Endra Prasetya. Karena di bench pun tidak ada nama Endra Prasetya. Jadi kiper cadangan Persebaya adalah Denny Marcel. Tapi paling tidak apapun yang terjadi, ini adalah suatu kepercayaan dari seorang Danur buat Saifuddin. Supriyono, masih Supriyono. Usaha melewati pemain Arema Indonesia, kembali ke Supriyono dari sisi sebelah kiri pertahanan Arema Indonesia. Sebuah crossing yang terlalu dekat ke Kurnia Mega. Kembali menggagalkan peluang baju hijau. Jayusman Triasdi. Masih Jayusman. Lucky Wahyu. Kontrol bola yang kurang cermat dari Lucky Wahyu. Lemparan ke dalam bagi Arema Indonesia, ini dia Lucky Wahyu. Lengkapnya adalah Lucky Wahyu Dwi Permana. Roman Camelo. Benny Wahyudi. Ditutup oleh Corinus Pingrau. Kembali gagal serangan Arema Indonesia. Benny Wahyudi. Pemain berusia 23 tahun. Fahrudin. Crossing yang masih mengenai badan Supriyono. Hanya menghasilkan tendangan pojok bagi Arema Indonesia. Sepak pojok yang pertama bagi Arema Indonesia di babak pertama. Bersiap-siap No Alam dan juga Camelo. Masih dihalau oleh Anderson da Silva. John Tampor, screwing di depan gawang dan No Alam. Offside tampaknya. Offside No Alam. Berusaha untuk memanfaatkan scrimmage di depan gawang Persebaya Surabaya. Taka Uchida, pemain dengan tinggi badan mencapai 185 cm. Bench pemain cadangan Arema Indonesia, Robert Rene. Ya, kita lihat dengan ada diskusi kecil Robert Rene dengan Listiadi Lo. Dua nama yang secara teknis paling bertanggung jawab buat penampilan Arema Indonesia. Tidak offside. Ya, bukan offside. Ada John Takford di situ. Kembali serangan dari Persebaya Surabaya. Wow, Corinus Pingrau. Kembali sebuah tendangan. Lucky Wahyu masih mampu ditangkap dengan baik oleh Kurnia Mega. Sebuah tendangan spekulasi yang dilepaskan oleh Lucky Wahyu. Ya, kita lihat bagaimana beruntun tadi. Ya. Gawang Kurnia Mega diteror oleh anak-anak Persebaya. Bermula dengan dari lolosnya John Takford tadi. Ya. Dan kita lihat lini pertahanan terbaik di ESL tahun ini sedang dalam keadaan lampu merah. Sangat-sangat mereka kehilangan percaya diri setelah bobol oleh tembakan yang sangat luar biasa dari seorang Taufik. Ya. Dan koordinasi di lini belakang Arema sampai saat ini kurang berjalan dengan baik. Sejauh ini Arema Indonesia adalah merupakan tim dengan pertahanan terbaik. Mereka baru kebobolan 5 gol. Dan baru sekali kalah dari Persela Lamongan. Betul sekali. Apakah ini adalah medium yang kedua buat mereka? Banding terbalik, Bung, dengan Persebaya Surabaya. Telah kebobolan 22 gol. Kembali Pierre Janka, pemain yang telah berusia 34 tahun. Mampukah Pierre Janka membahayakan gawang Saifuddin? Sebuah tembakan langsung nampaknya akan dilepaskan Janka. Pierre Janka masih jauh dari sasaran. Tendangan yang dilepaskan oleh Pierre Janka dari jarak yang cukup jauh. Pemain yang telah menciptakan 1 gol sejauh ini bagi Arema Indonesia di pentas Jarum ISL tahun ini. Kembali Lucky Wahyu. Kurang cermat. Bola yang diberikan oleh Lucky Wahyu jatuh di kaki pemain-pemain Arema Indonesia. Benny Wahyudi. Landry Mayele.
Zulkifli. Lewati Taufik, kembali ke Zulkifli, kerjasama dengan Muhammad Ridwan. Masih ada Taka Uchida. Muhammad Taufik, jatuh di kaki John Takpor. Kembali Jong Lanri. Muhammad Ridwan. Sebuah crossing dari Muhammad Ridwan. Terlalu dekat ke penjaga gawang Persebaya. Ya, kita melihat bagaimana desain serangan anak-anak Arema terkesan klasik dan bahkan juga terkesan monoton. Betul sekali. Mereka lebih banyak mengiris bola dari sektor sayap, kemudian pam langsung memberikan bola lambung ke mulut gawang. Saya pikir akan sangat gampang dibaca oleh lini belakang Persebaya. Masih Supriyono. Dan lagi-lagi Supriyono masih membentur Waluyo. Corinus Fingreu. Muhammad Taufik lebar ke kanan yang dituju oleh John Takpor Songkali. Supriyono kembali ke John Takpor. Duel yang cukup seru 1 lawan 1, John Takpor dan juga Jong Lanri. Duel dua Afrika. Betul sekali. Liberia melawan Gabon. Landry ini dia. Dan menarik apa yang dikatakan oleh Bung Hardiman, di mana Arema pada sore hari ini miskin variasi, Bung Opan. Ya. Dan kita melihat bahwa peran dari seorang Roman Camelo yang harusnya bisa memberikan warna lebih bagi serangan-serangan Arema sama sekali belum berjalan. Di mana sangat jarang dia memegang bola di lini tengah untuk memberikan sentuhan-sentuhan ajaibnya. Dan pada saat ini belum terlihat. Fahrudin dari sisi sebelah kiri ataupun kanan pertahanan Persebaya masih mampu dibuang oleh Taka Uchida, pemain yang berasal dari Jepang. Ini dia Fahrudin, pemain berusia 27 tahun. Lemparan ke dalam bagi Arema Indonesia. Tampaknya akan dilakukan oleh Benny Wahyudi, bersiap-siap Saifuddin. Taka Uchida, John Takpor, kembali Anderson da Silva. Sejauh ini kita lihat bagaimana anak-anak Persebaya disiplin. Ketika mereka kehilangan bola, hampir semua nama berada di wilayah permainan sendiri. Dengan hanya menyisakan Finkreu sendirian di depan. Kembali Arema Indonesia, Fahrudin. Ya. Handball ya. Arema memang harus sedikit lebih sabar, Betul. lebih lama, lebih berani memainkan bola, memegang bola, ketimbang hanya mengirim bola ke dua sektor sayap lalu dengan gaya klasik melambungkan bola ke mulut gawang Saifuddin. Harus lebih kreatif dalam mendesain serangan. Ini yang mereka belum munculkan. Dan tentunya peran dari seorang Bustomi dan Camelo ya, Bung Hardiman, sangat krusial untuk setidaknya menambah variasi yang selama ini tidak jalan. Kita lihat sampai menit ke-33. Kita melihat di sini Landry pun juga sudah dianggap sebagai kartu mati karena dia diberi tugas khusus untuk mematikan pergerakan dari Jong Takpor. Betul. Dan Takpor sendiri juga kita lihat bergerak liar. Ada kesalahan dari Supriyono. No Alamsyah. Sebuah penyelesaian yang kurang cermat dari Fahrudin dan juga No Alamsyah. Ya, tidak seperti biasanya lini depan dari Arema kurang percaya diri, dan ini nampaknya terpengaruh oleh 30.000 bonek yang menurut Robert Rene Alvarez tidak berpengaruh bagi timnya. Namun menurut saya mereka sudah sedikit banyak masuk ke dalam awan pikiran daripada pemain Arema dan mereka sekarang sedikit tegang. Ya, tadi kita mendengar bagaimana atmosfer yang ada di Stadion Gelora Bung Karno adalah atmosfer yang fantastik buat seorang Robert Rene. Tetapi ini pun juga secara implisit, suka atau tidak, memberikan tekanan dalam bentuk lain buat tamu mereka, Arema Indonesia di sini. Muhammad Ridwan. Kembali ke Ridwan, pemain dari Singapura. Tampaknya bukan pelanggaran, Bung. Andi Odang kali ini. Masih Andi Odang kerjasama dengan John Takpor, kembali terlepas, jatuh di kaki Arema Mania. Arema Indonesia.
Masih kurang jelas bagi kita apa yang baru saja terjadi bagi Roman Camelo. Tampak mengerang kesakitan. Ya, terbentur bola nampaknya Boapan. Roman Camelo telah menciptakan 3 gol bagi Arema Indonesia sejauh ini. Ya, keras memang kita lihat zona tendangan dari Takatoshi Uchida. Ini dia menerpa dada dari Roman Camelo. Harus digotong keluar lapangan. Mendapatkan perawatan, Roman Camelo pencipta 3 gol dan juga 3 kartu kuning sejauh ini. Taka Uchida. Ya, keras kita lihat tendangan dari Uchida. Mantan kapten Tsubasa Albirex Niigata. Tim undangan yang beredar di Liga Singapura. Ya. Muhammad Taufik. Mat Halil. Berusaha dikejar oleh Corinus Finkreu namun gagal. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi tim Singoedan. Ya, kita juga melihat bagaimana pentingnya peran seorang Corinus Finkreu bagi tim Persebaya, Bung Opan, di mana dalam beberapa pertandingan dia menghilang karena cedera. Dan ketika dia kembali, kita lihat bahwa bola-bola yang sepatutnya sudah hilang masih tetap dikejar oleh seorang Corinus yang kita tahu adalah seorang pekerja yang sangat keras dan tandem yang mungkin dirindukan oleh seorang Andi Odang, di mana ketika dia harus bermain sendiri tidak ada satupun gol yang diciptakannya. Intercept yang sedikit keliru dari Supriyono. Kembali terbuang peluang tim baju hijau. John Takpor Songgali, mantan pemain Persitara Jakarta Utara. Jayusman Triasdi mengangkat kaki terlalu tinggi. Jayusman berhadapan dengan Benny Wahyudi. Mantan pemain Persija Jakarta, Pierre Janka. Pemain yang disebut-sebut pernah menikmati atmosfer Piala Dunia. Oh. Ya, kita lihat betapa monotonnya desain serangan dari anak-anak Arema. Sebuah bola ke sektor sayap dari Bustomi. Juga tidak dengan akurasi yang menarik di situ. Ini memang satu PR penting buat Robert Rene Albert. Bagaimana dia mencermati penampilan skuadnya sepanjang babak pertama. Yang cukup mengkhawatirkan Bung Hadiman adalah sampai menit 38, seorang penjaga gawang Saifuddin belum sama sekali mendapat tekanan-tekanan yang berarti dari anak-anak Arema. Sesuatu yang ironis, tentu saja. Sebuah tim dengan status sebagai pemuncak klasemen dan baru 1 kali kalah. Kita melihat dalam durasi hampir 40 menit belum melakukan atau belum mendapatkan satu kesempatan sekalipun yang bisa memberikan bahaya buat gawang Saifuddin. Betul. Suasana stadion yang begitu sesak dipenuhi oleh bonek mania menyaksikan partai klasik derby Jawa Timur. Corinus Finkreu pencipta 5 gol sejauh ini bagi Persebaya Surabaya. Pemain yang juga telah memperoleh 4 kartu kuning. Ini dia suasana terakhir di Stadion Gelora 10 November. Dan dikabarkan bahwa masih ada ribuan bonek mania yang tertahan di luar stadion. Membuat panitia pelaksana pertandingan harus menyiapkan giant screen di depan stadion untuk menampung animo masyarakat Surabaya terhadap pertandingan klasik sore ini. Ya, layar lebar memang ada di mana-mana, tidak hanya di luar Stadion Gelora 10 November Surabaya, tapi juga ada di Stadion Gajayana Malang, di mana kita juga percaya ribuan Aremania juga menonton secara langsung penampilan tim kesayangan mereka, Arema Indonesia. Bahkan mungkin juga di beberapa titik lain di kota Surabaya dan juga di
kawasan Malang Raya. Dan apabila pertandingan ini digelar 3 hari 3 malam pun, saya rasa tiket akan tetap terjual habis, Bung Opan dan juga Bung Hardiman. Dengan demand yang sangat tinggi untuk menyaksikan pertandingan akbar di ESL kali ini. Kita juga baru mendapatkan informasi bahwa tidak saja di Stadion Gajayana, namun juga beberapa kampus di Kota Malang. Kembali serangan Arema Indonesia, Pejanka, masih Yanka, dibayang-bayang oleh Takau Cida, Fahrudin kali ini. Masih Fahrudin, Roman Camelo, dan kita lihat, ya, Roman Camelo masih mampu dihalau oleh barisan pertahanan Persebaya Surabaya. Sebuah skrimmage depan gawang Persebaya Surabaya. Iya, kita lihat bahwa Landry tadi seharusnya langsung melakukan tembakan first time, namun dia sedikit ragu-ragu dan dia mengerti betul kesalahannya, Bung Opan. Peluang yang sangat emas bagi Arema. Ya, kita tahu bahwa peluang bisa datang sekelebat. Dan di sini diperlukan kejelian serta juga ketajaman dalam membaca situasi. Hanya berbuah sebuah sepak pojok, kita lihat. Agak sedikit telat. Kita lihat tadi bagaimana Landry Polange menyikapi sebuah peluang. Kehilangan waktu sepersekian detik dan belum memberikan bahaya meski ada sebuah sepak pojok. Ya. Dan dalam gerak lambat kita melihat bagaimana Saifuddin sudah terkulai, masih gagal dimaksimalkan oleh Jong Landry. tidak ada apa-apa sebetulnya. Tidak ada pelanggaran terhadap Sekiranya memang kita lihat bagaimana wasit Aeng Suarlan memberikan sebuah pelanggaran di depan kotak penalti Saifuddin. Mat Halil. Kembali Mat Halil. Berpindah ke tengah. Ada Lucky Wahyu. Masih Lucky Wahyu. John Takpor Songkali. John Takpor. Masih John Takpor. Di daerah pertahanan Arema Indonesia. Lemah. Penyelesaian yang dilakukan oleh John Takpor. Sayang tadi Bung Opan, di mana John Takpor tidak melihat posisi dari seorang Supriyono yang berdiri bebas. Sisa 3 menit waktu di babak pertama dari waktu normal. Masih 1-0, tertinggal Arema Indonesia dari Persebaya Surabaya. Melalui gol spektakuler yang diciptakan oleh M. Taufik. Pejanka, Beni Wahyudi, Roman Camelo, Fahrudin kali ini. Masih Fahrudin. Lebar ke kanan, Muhammad Ridwan, Zulkifli. Kotak penalti dan Noh Alamsyah. Masih lemah, sebuah tandukan dari Noh Alamsyah. Mudah saja diantisipasi oleh Saifuddin. Ini dia, Noh Alamsyah. Ya, Arema sepertinya memang memerlukan effort yang jauh lebih hebat daripada hanya sekedar datang ke Gelora 10 November sebagai tim dengan status pemuncak klasemen sementara bagi mereka sekarang dalam situasi tertinggal. Kita melihat bagaimana tersesama pemain Arema sudah mulai saling teriak. Padahal di depan mata masih panjang rentang waktu buat mereka. Zulkifli kembali terlepas dan John Takpor. Lagi-lagi sebuah aksi tendangan dari jarak yang cukup jauh. Pemain Persebaya Surabaya melalui kaki John Takpor kali ini masih mampu diselamatkan oleh Kurnia Mega. Mari kita lihat bagaimana John Takpor di antara kepungan 3 anak-anak Arema Malang, Arema Indonesia melepaskan tendangan. Masih dalam sergapan Kurnia Mega. Dan kita lihat ekspresi marah dari Kurnia Mega karena kesalahan sendiri yang dilakukan oleh Waluyo untuk kedua kalinya tadi. Hampir saja kembali mengancam gawang Arema. Taufik harus diakui sangat sentral perannya sepanjang babak pertama ini. Pemain dengan daya jelajah tinggi yang juga bagus dalam attacking. Betul.
dan juga bagus dalam menemboki lini belakang Persebaya. Lihat, kembali kita lihat bagaimana setup serangan lewat dua sektor sayap. Fahrudin di kiri dan juga Ridwan di sektor kanan sama sekali belum bisa membuahkan hasil yang maksimal. Sekali. Mentah dan gampang juga dipatahkan oleh anak-anak Persebaya Surabaya. Dan tentunya Danurino sudah memiliki banyak sekali rekaman dari pertandingan Arema ini, Bung Opan. Dan sangat mudah terbaca apa yang diperagakan oleh anak-anak Arema sampai menit ke-45 babak pertama ini. Masa-masa injury time tertinggal Arema Indonesia dari Persebaya 1-0. Dan tersisa tambahan waktu 1 menit. Kembali serangan dari Arema Indonesia. Zulkifli coba melakukan crossing, namun jatuh di kaki pemain Persebaya Surabaya. Gagal dikejar oleh Andi Odang. Muhammad Ridwan mengangkat bola. Fahrudin yang dituju. Kembali kanda serangan Arema Indonesia. Begitu mudah ditebak alur serangan yang dibangun oleh pemain-pemain Arema Indonesia. Iya, namun ada kesalahan dari lini belakang Persebaya. Noh Alamsyah kali ini lagi-lagi ya. Terlalu terburu-buru. Noh Alamsyah lepaskan tendangan ataupun umpan. Pemain yang telah menciptakan 6 gol bagi Arema Indonesia dan juga telah memperoleh 5 kartu kuning. Dan akhirnya wasit Aing Suharlan menyudahi babak pertama keunggulan sementara 1-0. Pelatih dari negara Kincir Angin dan babak kedua Persebaya Surabaya melawan Arema Indonesia. Iya, dalam keadaan tertinggal seperti ini, Arema Indonesia mau tidak mau harus keluar menyerang sejak menit-menit awal babak kedua ini untuk setidaknya mencoba mengkacaukan formasi yang sampai saat ini masih sangat rapi dari lini pertahanan Persebaya. Betul. Dan berusaha mencari gol, penyimbang keadaan secepat mungkin. Dan sejauh ini belum ada respon secara rotasi pemain yang dilakukan oleh pelatih Robert Rene. Iya, dia masih mempercayakan starting 11 ya, Bung Hardiman. Setidaknya mungkin masih sampai menit ke-70 dia akan mempercayakan starting 11 ya. Dan kemudian mungkin akan mencari alternatif-alternatif lain untuk menyegarkan keadaan. Dinantikan seperti apa perubahan dalam skema seorang Robert Rene Albert. Mat Halil bayang-bayang oleh Zulkifli, kembali Mat Halil di kotak penalti Arema Indonesia terjatuh. Iya. Bukan pelanggaran kali ini. Betul. Fahrudin dihalau oleh Taka Uchida. Kembali serangan Andi Odang, masih Andi Odang dan gol! Ke-7 akhirnya mampu lahir dari kaki Andi Odang, merubah kedudukan menjadi 2-0 bagi baju hijau. Kita melihat bagaimana selebrasi yang menarik ketika Andi Odang disambut oleh Takatoshi Uchida, dua nama yang 3 hari sebelum game dikabarkan saling adu jotos di medium latihan Persebaya. Sebuah gol yang kita lihat bagaimana juga terjadi lahir karena kelengahan di lini belakang Arema Malang. Betul sekali. Sebuah sundulan kita lihat dari Mat Halil dan Andi Odang lolos sangat gampang head on dengan penjaga gawang Kurnia Mega. Sebuah sontekan menyusur tanah dan bang bersarang di gawang Kurnia Mega. Gol yang datang begitu cepat di awal babak kedua ini. Ya, Bung Hardiman dan Bung Opan, ini adalah gol yang boleh dikatakan pembunuh bagi kepercayaan diri anak-anak Arema Indonesia, di mana baru saja babak kedua dijalankan sebuah gol yang luar biasa dari Andi Odang, dan ada kesalahan sendiri yang dilakukan oleh seorang Zulkifli dan juga Waluyo tadi, sehingga mengakibatkan mereka menembak kaki mereka sendiri dengan tembakan yang sangat brutal. Arema Indonesia dalam keadaan tertinggal 2-0. Kita patut melihat reaksi apakah yang akan dikeluarkan oleh anak-anak Arema Indonesia untuk bangkit dari keadaan ini. Ya, sangat cepat, baru berusia 1 menit babak kedua. Andi Odang sudah memetik gol kedua Persebaya dan itu adalah gol ke-7.
Kembali Andi Odang. Masih Andi Odang. Lucky Wahyu kali ini di kotak penalti Arema Malang. Baik sekali. Oh. Sayang sekali tidak satu pun pemain yang ada di situ. Muhammad Ridwan. Oh. Bukan pelanggaran, jatuh di kaki Roman Camelo. Berusaha dikejar oleh Muhammad Ridwan. Dibuang saja oleh Tako Uchida. Ya, dingin kita lihat bagaimana penampilan Jepang kedua yang beredar di atmosfer Indonesia Super League ini. Takatoshi Uchida. Jelas terlihat raut marah Robert Rene Alberts, Bung Ardiman dan juga Bung Opan. Karena dia sama sekali tidak mengharapkan gol kedua Persebaya terjadi di menit-menit awal. Kekalahan mungkin adalah sesuatu yang biasa, tetapi kalau itu terjadi dan lahir karena sebuah kelengahan dan datang begitu cepat, tentu ini harus bisa memantik sikap yang reaktif dari Robert Rene Albert. Betul sekali. Kita menantikan seperti apa dia merespon ketertinggalan 0-2 ini. Dan kalau orang mengatakan ada krisis di tubuh Persebaya dan sekarang krisis apa yang terjadi, saya rasa tidak ada. Karena kita lihat tidak adanya masalah antara Andi Odang dan juga Taka. Dan kepercayaan diri dari tim yang sangat baik yang sudah dibangun oleh Danur semenjak mereka sudah tahu bahwa hari ini akan menghadapi Arema. Persiapan yang sangat matang dan kita lihat sangat baik sekali penampilan Persebaya di lapangan hijau pada sore hari ini di hari spesial bagi bonek tentunya. Kita melihat dua nama, salah satunya Ahmad Sembiring dan juga ada Tommy Pranata. Denny Wahyudi. Usia 23 tahun, John Takpor Songkali. 10 gol yang diciptakan oleh John Takpor bersama Persitara musim yang lalu. Sayang memang tidak ada supporting langsung dari Aremania di Gelora 10 November. Ya. Tapi apapun, sebuah tim dengan jubah sebagai pemuncak klasemen dengan rekor baru 1 kali kalah, tentu harus memberikan satu warna penampilan yang jauh lebih menarik tentu saja. Zulkifli, John Landry, masih Landry, lebar ke kanan. Kali ini ada Ahmad Bustomi, dibayang oleh Taufik, usaha dikejar oleh Fakhrudin. Oh, baik sekali Fakhrudin. Ya, tidak menyentuh kaki dari Anderson da Silva, hanya berbuah tendangan gawang saja. Euforia kita lihat, Bung Adi. Betul sekali. Sebuah kemenangan yang sangat-sangat berarti. Dengan keunggulan sementara saat ini 2 gol belum berbalas dari Arema Indonesia. Dan sorak-sorai mereka yang tanpa henti juga dapat menghancurkan mental bertanding para anak-anak Arema. Instruksi tampaknya sedang diberikan oleh Coach Robert Rene terhadap asistennya melihat bagaimana timnya tinggal 2-0 saat ini. Sebuah diskusi kecil. Segera kita nantikan respon seperti apa yang diberikan oleh Robert Rene Albert. Oh, peluang. No, Alam. Masih bisa disapa oleh Lucky Wahyu. Inilah yang patut diwaspadai Bung Opan dari lini pertahanan Persebaya di mana No Alamsyah sama sekali belum mendapat peluang hingga menit ke-52, namun 1 peluang saja hampir tadi berbuah fatal dan hampir menjadikan gol bagi Arema Indonesia tentunya. Ya, Ruin sudah lebih dulu meninggalkan wilayah permainan. Sebuah ancaman tadi ya, kita lihat bagaimana. Ya. Cukup baik penyelamatan yang baru saja dilakukan oleh penjaga gawang Saifuddin. Skrimi di depan gawangnya mampu dimanfaatkan oleh Noh Alam. Ya. Masih mampu ditepis oleh Saifuddin. Baik sekali Kita tadi. lihat tidak begitu bagus kontrol dari Jayusman tadi. Ya.
Lemparan ke dalam bagi Arema Indonesia. Kembali jatuh di kotak penalti Persebaya. Usaha melakukan tekanan Arema Indonesia. Masih ada Anderson da Silva. Kali ini Corinthians Finkrew berusaha untuk kerjasama dengan John Takpor. Dibayang-bayangi oleh Benny Wahyudi. Masih Songkali. Luar biasa. Offside. Sayang. Corinthians Finkrew sudah berada pada posisi offside sebelum menerima umpan yang diberikan oleh John Takpor Songkali. Luar biasa Bung Opan, visi permainan seorang John Takpor yang tanpa melihat sudah bisa tahu di mana posisi seorang Finkrew. Juga dengan ball screening yang Betul. juga luar biasa. Kembali gagal serangan Arema Indonesia. John Takpor jauh ke depan, yang dituju adalah Andi Odan. Keluar dari sarangnya, Kurnia Mega menghalau bola. Berjibaku Mat Halil, juga Jang Landry. Ahmad Bustomi. Kembali serangan dari Arema Indonesia melalui Benny Wahyudi kali ini. Roman Camelo. Masih Camelo. Melebar ke kanan. Zulkifli. Lalu lemah umpan yang diberikan oleh Zulkifli. Masih Zulkifli. Masih Zulkifli. Kembali melepaskan umpan yang dituju dalam Noh Alam. Cukup baik pertahanan yang diperlihatkan oleh pemain-pemain Persebaya sore ini. Ya, perubahan yang sangat-sangat signifikan dari skema bertahan anak-anak Persebaya, di mana mereka bermain taktis dan rapi dan juga tanpa kompromi. Dengan penampilan fenomenal dari dua wingback mereka, Mat Halil dan juga Supriyono. Ya, sangat agresif kita lihat sepanjang permainan. Dan mereka juga sangat dingin ketika mereka kehilangan bola. Kembali Arema Indonesia. Fahrudin, masih Fahrudin. Bahaya. Masih gagal. Peluang lain yang diperoleh Arema Indonesia. Supriyono kali ini, pemain Persebaya Surabaya. John Takpor, Lucky Wahyu, Corinthians Finkrew. Tebal sekali kita lihat bagaimana tingkat kepercayaan diri anak-anak Persebaya, apalagi setelah mereka leading dengan 2 gol yang dipetik oleh Taufik serta juga Andi Odang. Terutama juga bagaimana supporting yang juga tidak pernah berhenti dari para bonek mania. Yang hari ini kita lihat tidak menyisakan satu jengkal tempat kosong pun di Gelora 10 November. Namun tentunya ada satu kekhawatiran sini Bung Hardiman dari seorang Danur, di mana dia pasti tahu bahwa lini belakangnya sangat baik tampil. Namun ada beberapa pemain yang sudah lebih dari kepala 3 umurnya, sehingga stamina juga harus patut diperhatikan dan kontrol tentunya agar mereka tidak terlalu banyak melakukan overlap. Karena pertandingan masih sangat lama, ada hampir 33 menit lagi. Tentunya patut menjadi perhatian adalah keadaan stamina para pemain belakang mereka. Pelanggaran tampaknya dilakukan oleh Jang Landry terhadap Taufik. Cipta gol pertama bagi Persebaya Surabaya. Sebuah tarikan kita lihat bagaimana Zhang Laundry menghentikan penetrasi solo dari Taufik. Dengan penampilan yang hampir dikatakan fenomenal dari Taufik, mau tidak mau Landry harus melakukan alternatif terakhir baginya adalah untuk menjatuhkan secara tidak adil dari M. Taufik. Dan peluang kembali dari bola set piece. Ada Takpor dengan kemampuannya yang sudah kita tidak bisa ragukan lagi. Kita nantikan John Takpor sekali. Masih cukup baik. Antisipasi yang ditunjukkan oleh Kurnia Mega menyambut bola yang sangat keras yang dilepaskan oleh John Takpor Songkali. Saya kira sebuah tendangan yang dilepaskan dengan sangat-sangat berkelas oleh John Takpor. Melintir tadi bolanya, tetapi juga ada reaksi yang sangat bagus dari Kurnia Mega. Blokir tendangan John Takpor Songkali. Betul sekali. Sangat telat tadi Kurnia Mega melihat belokan terakhir dari bola yang modern ini, Bung Hamid. Di mana bola ini selalu bergerak dan pada menit terakhir bisa berpindah arah dan sangat menyulitkan tentunya bagi penjaga gawang.
Namun Kurnia Mega tadi dalam keadaan positioning yang sangat baik. Dan juga sulit untuk dimengerti bagaimana sampai menit ke-58 ini belum ada pergantian, belum ada respon dari Robert Rene Albert. Lemparan ke dalam bagi Arema Indonesia di daerah pertahanan Persebaya Surabaya. Zulkifli langsung ke kotak penalti. Masih ada Anderson da Silva dan kali ini Pierre Janka. Emosional kita lihat. Betul. Bagaimana Janka tadi first time melepaskan bola setengah volley, tetapi sama sekali tidak dengan akurasi yang terjaga di situ. Betul. Dan yang menarik Bung Opan dan juga Bung Hardiman adalah setiap ada bola 50-50 yang menuju kotak penalti, para pemain Persebaya dengan kemauan yang lebih tinggi berhasil memenangkan bola. Dan ini adalah kunci menurut saya di pertandingan kali ini, di mana kemauan dan juga determinasi anak-anak Persebaya jauh lebih besar dibanding Arema Indonesia. Ya. Kembali Arema Indonesia berusaha melakukan tekanan ke barisan pertahanan Persebaya Surabaya. Kita melihat kembali masih Arema Indonesia. Petarung memang kita lihat Lucky Wahyu, tetapi Bustomi juga memberikan sebuah usaha untuk tetap menguasai bola. Duel yang cukup seru 1 lawan 1 baru saja tersaji. Bustomi dan juga Lucky Wahyu. Kembali masih tidak efektif luapan serangan-serangan dari Arema Indonesia dan mulai frustrasi seorang Landry. Dan kita lihat Roman Camelo sama sekali tidak berperan pada sore hari ini, di mana pergerakannya otomatis hanya bergerak di tengah, tidak ada overlap dan running yang krusial yang patut membahayakan daripada pertahanan Persebaya. Tidak seperti biasanya Bung Hardiman tentunya. Ya, saya kita mendengar. Ya, kita lihat bagaimana sebuah gerakan dari Noh Alamsyah. Ya, betul. Sebuah sikutnya menerpa leher dari Supriyono. Kita perganti, kita lihat Bung Adi. Ya, Bustomi nampaknya digantikan oleh Dendi Santoso. Pergantian pemain yang pertama pada pertandingan sore ini. Masuk Dendi Santoso menggantikan Ahmad Bustomi. Baik sekali Tarpor, peluang. Kembali John Tarpor. Masih jauh dari sasaran, lebar di sisi sebelah kiri penjaga gawang Kurnia Mega. Eksplosif sekali kita lihat bagaimana John Tarpor sejauh ini. Dan satu peluang, bang. Tetapi tendangan dengan kaki luar yang dilakukan oleh John Tarpor. Melebar di samping kiri gawang Kurnia Mega. Dan pergantian pergantian yang cukup menarik, di mana Bustomi digantikan oleh Dendi. Dengan maksud saya rasa di sini adalah untuk memenangkan pertandingan-pertandingan di lini tengah tentunya. Lagi-lagi lalu terburu-buru melepaskan tendangan Noh Alamsyah. Sebuah instruksi langsung baru saja diberikan oleh pelatih Arema Indonesia Robert Rene Albert. Ya, sebuah instruksi untuk melakukan rotasi kita lihat diberikan pelatih Robert. Pemain yang baru saja masuk, Dendi Santoso, jatuh di kaki Mat Halil. Lucky Wahyu kali ini kembali Andi Odang, penetrasi di depan Persebaya Surabaya melalui Corinus Vingkru. Masih Vingkru. John Tarpor melebar ke kanan kali ini. Lucky Wahyu dan Andi Odang. Roman Camelo, Supriyono terlepas. Masih Supriyono. Mudah saja terbaca alur bola yang dilepaskan oleh Supriyono. Dan lagi-lagi tadi ada kesalahan sendiri Bung Hardiman dari Roman Camelo kali ini, yang membuang bola kepada Supriyono, dan dengan determinasi tinggi tadi Supriyono hampir membahayakan gawang Arema Indonesia.
kita lihat sejauh ini peran Anderson sangat baik sekali dengan pengalaman yang segudang di ESL untuk mengkoordinasi rekan-rekan yang di lini belakang. Sama sekali tidak melihat adanya keunggulan dari Arema Indonesia, terutama dari wilayah-wilayah speed mereka yang sama sekali tidak terlihat, dapat diminimalisasi dengan sangat baik. Muhammad Ridwan disapu saja oleh pemain Persebaya. Pierre Janka. Denny Wahyudi. Wow, kesempatan tentu saja buat anak-anak Arema. Kita melihat dengan jarak tembak yang cukup ideal, yang bermula dari dilanggarnya Noh Alamsyah lewat sebuah body charge dari Anderson da Silva. Cukup ideal jarak tembaknya. Betul sekali, terutama bagi Roman Camelo dan juga Ridwan. Kita nantikan sebuah tendangan bebas bagi Arema Indonesia hanya beberapa meter di depan kotak penalti Persebaya Surabaya. Tampaknya dihadapi oleh dua pemain. Ada Muhammad Ridwan dan juga Roman Camelo serta Noh Alamsyah. Saya pikir sebuah bola curve nampaknya akan dilepaskan oleh Ridwan apabila memang dia yang mendapatkan tanggung jawab besar tentunya untuk kembali membuat Arema kompetitif di pertandingan sore hari ini. Ya, saya pikir eksekusi dengan tendangan melengkung itu adalah pilihan tunggal. Dan kita nantikan gimana tembok ya di belakang Persibaya cukup rapat. Betul sekali Bung, siapakah Roman Camelo atau Muhammad Ridwan bin Muhammad? Singapura atau Slovakia? Muhammad Ridwan sekali. Cukup baik antisipasi dari seorang Saifuddin, mampu menepis tendangan yang cukup akurat yang dilepaskan oleh Muhammad Ridwan. Dalam gerak lambat kita lihat Muhammad Ridwan. Iya, sangat baik tadi antisipasi dari seorang Saifuddin dan masih ada peluang bagi Arema Indonesia untuk menciptakan gol melalui sepak pojok. Awalan yang cukup ketat diberikan oleh Jayusman Triasdi terhadap Muhammad Ridwan. Bersiap-siap Zulkifli. Tendangan pojok bagi Arema Indonesia. Sedikit nakal tampaknya Muhammad Ridwan dan terlihat oleh wasit Eng Suharlan. Namun ini juga ciri khas umpan dari Ridwan yang selalu menggoda dan mengganggu pandangan dari kiper. Pierre Janka masih jauh dari sasaran, sebuah heading yang dilepaskan oleh Pierre Janka. Terima tendangan pojok Zulkifli dan raut wajah pelatih Arema Indonesia melihat bagaimana tim Arema Indonesia tinggal 2-0 hingga menit ke-66. Skor lain pada pertandingan yang lain sore ini, Persisam Samarinda masih tertahan imbang oleh Sriwijaya FC 0-0. Dan kita lihat Taka dan juga Noh Alamsyah yang sudah lama berlaga bersama di S-League, dan Taka sedikit banyak tahu dan bisa membaca apa yang berusaha ditawarkan tantangan-tantangan oleh Noh Alamsyah, dan selama ini sampai menit ke-67 semua tantangan dari Noh Alamsyah masih bisa dijawab dengan baik oleh Taka Uchida. Lagi-lagi salah pengertian Pierre Janka dan juga pemain Arema Indonesia. Terlepas John Takpor, crossing John Takpor, ada Andi Odan, Mat Halil, dibayang-bayang oleh pemain Arema Indonesia, Dendi Santoso. Pelanggaran tampaknya dilakukan oleh Mat Halil terhadap Dendi Santoso. Tapi lagi-lagi disodorkan bagaimana agresivitas yang luar biasa dari dua wingback Persebaya. Supriyono di kanan dan Mat Halil di kiri. Sama agresifnya dan sama-sama bisa menyodorkan bahaya buat lini belakang Arema Malang, Arema Indonesia. Lagi-lagi Bung, kita melihat bagaimana Noh Alamsyah kembali melakukan sebuah tindakan yang tidak seharusnya.
Kita lihat ada sebuah pergerakan kepala dari seorang Noah Alamsyah yang tidak perlu terjadi. Dan Anderson merasakan adanya kontak dan langsung terjatuh. Cukup menarik untuk melihat keputusan wasit. Kita nantikan keputusan dari wasit Aing Suarlan melihat tindakan yang dilakukan oleh Noh Alamsyah, pemain yang telah memperoleh 5 kartu kuning di pentas Jarum Indonesia Super League. Ya, dan kita lihat linesman sudah mulai ingin menghampiri karena saya sangat yakin linesman tahu persis Bung Opan apa yang terjadi tadi. Dan setidaknya wasit Aing Suarlan harus berdiskusi. Dan nampaknya, Dan ini adalah kartu kuning yang ke-6 bagi seorang Noh Alamsyah sepanjang pentas Jarum Indonesia Super League tahun ini. Menarik untuk melihat tayangan ulang di sini. Kita lihat. Ya, Ada sedikit gerakan tandukan dari Bung Opan dan Bung Hardiman dari Ya. Noh Alamsyah. kartu kuning buat Anderson adalah saya pikir gerakan untuk kaki kiri yang dianggap terlalu tinggi tadi. Dan kartu kuning untuk Noh Alamsyah adalah gerakan yang saya pikir tidak perlu dilakukan. Sebuah tandukan Iya, sangat berbahaya ke arah wajah Anderson da Silva. Saya pikir tadi patut setidaknya untuk mendapatkan kartu merah. Karena adanya gerakan tandukan kepala yang tidak pantas dilakukan di dalam lapangan. Dan bad boy asal Singapura memang sudah terkenal dari dahulu ketika dia membela Tampines Rovers. Sesuatu yang semakin memperjelas siapa seorang Noh Alamsyah sesungguhnya. Ya, Benar-benar temperamental dan kerap melakukan sesuatu hal yang bisa merugikan dirinya sendiri. Betul. Dan juga tim Betul. Arema Indonesia. Kita tahu ini adalah kartu kuning yang ke-6 betul sekali. yang sudah dikantongi oleh Noh Alamsyah. Mat Halil, Andi Odang terlepas. Andi Odang, masih Andi Odang. Nyaris saja dan kembali Persebaya. Lucky Wahyu. Lagi-lagi Andi Odang mampu melahirkan sebuah scrimmage di depan gawang Arema Indonesia. Ya, kita melihat bagaimana Baik sekali Andi Odang. sebuah keepingnya. Dan kita melihat ada gangguan tadi. Dalam gerak lambat, lagi-lagi Oh, baik pemain sekali. nomor punggung 78, Andi Odang. Sebuah bola muntah masih gagal dimaksimalkan oleh Lucky Wahyu. Ada sebuah tackling yang sangat krusial tadi dilakukan oleh Waluyo, Bung Opan. Yang apabila tidak terjadi, bukan tidak mungkin gol akan tercipta. Ya, Dan kekacauan lini belakang tadi terbukti di mana Pierre Yangka dengan mentah-mentah tertipu oleh gerakan Andi Odang, seorang pemain yang sudah berpengalaman internasional bisa tertipu oleh kualitas dari seorang Andi Odang yang kita tahu sangat luar biasa dan sangat lincah. Mendapatkan perawatan Andi Odang dan ini dia bagaimana aplaus yang diberikan oleh Bonek Mania terhadap Andi Odang setelah ditanduk keluar lapangan. apakah ini momentum buat seorang Danur Windo untuk menurunkan seorang Ngon Ajam? Ya, Dan jelas itu adalah ancaman berikut buat Arema Indonesia. betul sekali. Dan kembali ada keraguan di lini belakang. Masih gagal dimaksimalkan oleh Corinus Finkrew. Lagi-lagi beberapa kali pengawalan yang diberikan oleh pemain Arema Indonesia terlepas. Membuat peluang demi peluang dengan mudahnya diperoleh oleh pemain-pemain Persebaya Surabaya. Fahrudin, Roman Camelo, Lucky Wahyu kali ini. Taufik. Masih Taufik. Ya, dominan sekali kita lihat bagaimana para pemain yang beredar di lini kedua Persebaya mengontrol permainan. Sebuah spot hidup di sayap, di tengah, dan juga defending midfielder mereka. Betul sekali. Kita melihat Ngon Ajam sudah melakukan warming up. Pemain dengan segudang pengalaman, Bung Hardiman, dan pernah juga membela Kamerun dalam Piala Konfederasi 2003. Betul sekali. Ada juga Andik Firmansyah juga melakukan pemanasan. Kembali Taufik, Lucky Wahyu. Lebar ke kiri ada Mat Halil di situ. Dibayang-bayang oleh Zulkifli. Corinus Finkrew. Kembali ke Taufik. Jayusman Triasdi ikut membantu penyerangan Supriyono dari sisi sebelah kanan, crossing Supriyono. Bahaya. Corinus Finkrew dituju.
terjatuh Dendi Santoso. Sebuah body charge dari Corinus Finkrew, pencipta 5 gol bagi Persebaya Surabaya, telah berusia 26 tahun. Ya, sudah 4 menit kita lihat Persebaya hanya dengan 10 nama yang beredar di lapangan. Belum ada respon untuk ditandu keluar lapangan seorang Andi Odang. Belum ada replacer, belum ada pemain pengganti untuk Andi Odang. Betul sekali, dan nampaknya Wan Ajam yang akan disiapkan oleh Danur. Namun belum dalam waktu dekat ini nampaknya, karena belum bersiap di samping lapangan Bung Hardina. Mencengangkan, kita lihat bagaimana agresifnya dua bek sayap Persebaya. Dan sejauh ini mereka konsisten dalam membackup serangan, dalam mengalirkan serangan. Lucky Wahyu. Masih Lucky Wahyu. Bersama melewati 3 pemain John Tapor. Pendek saja ke Taufik. Masih Taufik. Dibayang-bayang Muhammad Ridwan. Masih Taufik. Oh, gagal melewati back jangka. Diving ya. Jelas kita lihat. Sebuah aksi diving berbuah kartu kuning dari wasit Eng Suharlan terhadap pencipta gol pertama bagi Persebaya. Aksi konyol saya pikir. betul. Berusaha mengkelabui wasit Eng Suharlan tadi, namun dengan pengalamannya ya. Wasit Eng tahu betul. Diving yang tadi dilakukan oleh Taufik, kita lihat. Banyak hal memang harus dipelajari oleh banyak nama yang beredar dalam atmosfer Indonesia Super League. Termasuk untuk melakukan aksi-aksi yang konyol seperti ini. Untuk tidak mau disebut aksi yang bodoh. Roman Camelo. Nyaris kita lihat tadi. Betul sekali. Nyaris saja sebuah aksi penyelamatan dari Supriyono justru berbuah atau membahayakan gawang sendiri, dan pergantian pemain dari kubu tuan rumah Persebaya Surabaya bersiap-siap masuk. Andik Firmansyah menggantikan pencipta gol kedua Persebaya sore ini, Andi Odang. Ya, satu respon yang menarik kita kaji dari seorang Darul Windo. Bukan Ngon Ajam yang dimainkan, tetapi justru Andik Firmansyah yang kita kenal seorang nama yang sangat-sangat legit di lapangan. Bergerak liar dengan gaya jelajah yang juga tidak pernah lelah, kita lihat. Dan untuk kesekian kalinya Arema Indonesia belum mampu memanfaatkan peluang dari sepak pojok, Bung Opan. Masih terus melakukan tekanan pemain Arema Indonesia. John Takbor. Waluyo. Pelanggaran kali ini dilakukan oleh Waluyo. Ya, cukup keras terhadap Andik Firmansyah, pemain yang baru saja masuk menggantikan Andi Odang. Mudah saja kita lihat bagaimana Anderson. John Takbor, Waluyo, juga kandas. Zulkifli. Yang dituju adalah Muhammad Ridwan. Kembali kandas, Mat Halil kali ini. Luar biasa. Lucky Wahyu. Lepas dari soal keunggulan sementara 2-0 yang mereka dapatkan saat ini. Dan lagi-lagi sebuah usaha dari Andik Firmansyah. Kali ini gagal. Mudah saja bagi Waluyo. Sangat-sangat riskan defending. Cara bertahan yang diperagakan oleh anak-anak Arema Indonesia, di mana terlalu lama bermain bola di belakang, Bung Ardiman. Dan kita juga melihat bagaimana peragaan penampilan dari si Cabai Rawit, Andik Firmansyah. Seperti bola liar pergerakannya, Bu Adi. Ya, luar biasa. Roman Camelo. Masih jauh. Sebuah spesialisasi Roman Camelo baru saja ditunjukkan.
Sayang sekali tendangan yang sangat keras yang dilepaskan oleh Roman Camelo masih jauh melayang di atas gawang Saifuddin. Ya. Kita melihat sekarang bagaimana Listiadi sudah lebih sering meninggalkan bench, memberikan instruksi secara langsung. Dan berteriak agar supaya pemain-pemain Arema Indonesia lebih tenang. Ya, Bung Hardiman. Andik Firmansyah. Pengawalan yang ketat diberikan oleh Waluyo terhadap Andik Firmansyah. Rinus Vinkreu, masih Vinkreu. Supriyono kali ini. Oh, baik sekali. Crossing Supriyono yang dituju Andik. Masih mampu digapai oleh Kurnia Mega, penjaga gawang Arema Indonesia. Ya. Saya pikir kita sepakat ini adalah salah satu penampilan terbaik buat skuad Persebaya. Betul. Ya, sekali lagi lepas dari soal keunggulan sementara mereka, karena kita melihat bagaimana semua lini hidup, organisasi permainan mereka juga jalan, dan ini juga penampilan terburuk saya pikir dari anak-anak Arema Malang. Betul sekali. Indonesia. Dan tampak jelas sekali Arema Indonesia terkejut dengan apa yang ditawarkan oleh Persebaya pada sore hari ini. Ya. Sama sekali tidak menyangka adanya koordinasi yang begitu rapi. Selama ini pertahanan mereka dikatakan terlemah, namun pada sore hari ini kualitasnya sangat-sangat luar biasa. Dendi Santoso dibayang-bayang oleh Taufik. Pelanggaran tampaknya dilakukan oleh Taufik terhadap Dendi Santoso. Ini dia pemain yang senantiasa Dendi Santoso. Iya. Jelas juga lihat pencegahan lari dari Taufik tadi, ilegal. Dan kesempatan bagi Roman Camelo untuk mengirimkan bola ke dalam kotak penalti Persebaya dan mengakibatkan peluang bagi Arema Indonesia. Roman Camelo, crossing, Roman Camelo langsung ke gawang dan lagi-lagi Saifuddin menjadi penyelamat bagi Persebaya Surabaya. Refleks kita lihat memang bagaimana gerakan dari Saifuddin tadi. Ya. Merespon sebuah asis yang dilepaskan Roman Camelo dan sundulan dari Mo Alamsyah. Betul sekali. Cepat sekali, refleks kita lihat gerakan dari Saifuddin. Sebuah juga jawaban saya pikir. Bagaimana dia dipercaya menjadi starter. Ya. Menggantikan pos yang ditinggalkan Endra Prasetya dan Ngon Ajam masuk. Betul. Dan perlu kita acungi jempol pergantian pemain yang sangat positif dari seorang Danur. Dia tidak merubah skema permainan dari Persebaya. Dan juga dengan momentum yang pas. Betul. Kita melihat bagaimana Rinus Vinkreu keluar, Ngon Ajam masuk. Ini dia Claude Parfait Ngon Ajam, pemain berusia 30 tahun dari Kamerun, bersiap-siap masuk untuk menggantikan Rinus Vinkreu. 3 gol yang telah tercipta oleh Ngon Ajam dalam 3 pertandingan yang dilakoninya bersama Persebaya di Jarum ISL. Baik sekali Dendi. Luar biasa kita lihat bagaimana Andik tadi. Iya. Bahkan sampai seorang Anderson pun sudah beredar di wilayah permainan Arema. Kurang jelas crossing yang dilepaskan oleh Anderson da Silva. Terlanjur out ball. Satu yang menarik, Bung Opan, Bung Adi, tidak ada partai tanpa gol yang muncul dari seorang Claude Parfait Ngon Ajam. Apakah doa sang Ustadz ini bisa manjur untuk seorang Ngon Ajam dalam durasi sisa 8 menit? Apakah akan ada gol yang lahir dari seorang Ngon Ajam? Ya. Untuk meneruskan streaknya di mana 3 pertandingan dengan 3 gol tentunya. Sebuah tradisi dalam tanda kutip yang selalu dimunculkan oleh Ngon Ajam. Ya. Setiap main, setiap beraksi selalu ada gol. Apakah tradisi itu tetap bisa diteruskan? Namun yang menarik, dia belum pernah 1 kali pun menciptakan gol di Stadion Tambak Sari. Oh ya, Semua dilakukan di partai away. betul. Oh, baik sekali. Cukup baik intercept yang dilakukan oleh Pion Janka. Ini dia. Masih Janka.
No Alamsyah yang dituju. Keras. Lalu tinggi. Taka Uchida ngangkat bola yang berada di depan kepala No Alamsyah. Pelanggaran bagi Taka Uchida. Kembali sebuah tendangan bebas lahir bagi Arema Indonesia. Memasuki 7 menit terakhir dari waktu normal di babak kedua. Ya, dan apakah dengan adanya tendangan bebas kali ini luck mereka akan berubah, Bung Ardiman dan Bung Opan? Karena sejauh ini luck selalu berpihak kepada kubu Persebaya. Tampaknya kembali terjadi pergantian pemain, Bung. Bersiap-siap masuk Roni Firmansyah, Ya. pemain lain dari Arema Indonesia, menggantikan Jong Lenry. Ini dia Jong Lenry Mayele, pemain berusia 33 tahun, digantikan oleh Roni Firmansyah. Dan 7 menit di depan adalah lahan buat seorang Roni Firmansyah. Ya. Apakah set piece ini bisa menghasilkan sesuatu? Variasi yang menarik. Waluyo kembali melebar ke kanan. Roman Camelo. Awalan ketat Mat Halil. Dan lagi-lagi umpan yang tidak akurat dilepaskan oleh Roman Camelo. Iya, Bung Opan. Bola terakhir yang dihasilkan oleh Roman Camelo yang biasanya sangat baik bagi para penyerang-penyerang Arema Indonesia pada sore hari ini sama sekali tidak terlihat. Dan ini tidak lebih daripada peran seorang Mat Halil yang bekerja luar biasa ekstra keras untuk menutup semua pergerakan Roman Camelo dan juga Ridwan yang kita tidak dengar lagi namanya. Seakan menghilang di pertandingan kali ini. Dendi Santoso, sebuah crossing ke tiang jauh. Lukas kita lihat. Betul Tanpa kompromi kita juga bisa merasakan bagaimana pemain-pemain yang beredar di lini belakang Persebaya dan Monajam kali ini. Ya. Jelas kita lihat ada pelanggaran dari Roni. Dan Ngon terkesan sedikit takut-takut kita lihat. Ya. Masih belum gitu prima kita melihat bagaimana cedera ankle yang membuat seorang Monajam rehat cukup panjang. Ya, cukup serius cedera ligamen yang dialami. Betul. Tentunya. Supriyono, Adik Baik Firmansyah, sekali. masih Firmansyah. Pendek saja ke John baik. Tapor. Dan Seharusnya gol, Bung Opan. Kualitas John Tarpor lebih baik dari itu dan dia tahu 100% harusnya gol dan 3-0. Hampir praktis terjadi buat Persebaya. Kita lihat peluang yang sangat baik Andik dengan passing yang baik sekali. Ya. Sayang. Benar-benar sebuah skema 1-2. Kita melihat bagaimana Andik Firmansyah dengan gaya yang sangat manja tadi umpannya untuk Ya. John Takor. Mengundang 3-4 pemain Persebaya untuk menutup pergerakan dari Andik. protes yang cukup keras diberikan oleh Anderson da Silva terhadap wasit Aing Suarlan. Dan apabila Anda bisa membaca mulut dari Anderson dengan bahasa Portugis yang cukup kasar tadi, Bung Opan. Dan peluang, mungkin peluang terakhir untuk kembali ke pertandingan buat Arema Indonesia. Kita nantikan memasuki 4 menit akhir di babak kedua. Ada Roman Camelo dan juga Zulkifli. Camelo ke tiang jauh, terlalu jauh. Gagal dicapai oleh pemain-pemain Arema Indonesia di depan. Dan nampaknya mereka sudah sadar ini bukan hari Ya. bagi Arema Indonesia. Dan Dan bagaimana tangan kanan dari Roman Camelo Ya. mengusap kepalanya sendiri. Jadi melihat bagaimana seorang Robert Rene ya, seperti sudah tidak percaya melihat jam tangannya. Apa yang bisa mereka bikin dalam sisa waktu 3 menit di waktu normal ketika mereka dalam keadaan status tertinggal 2 bola. Masih ada peluang bagi Persebaya Surabaya melalui John Takpor dari sisi sebelah kanan. John Takpor terlalu jauh dari jangkauan Andik Firmansyah. Bola menyusur tanah yang dilepaskan oleh John Takpor Songkali. Kalau tadi Adi menyebut ini bukan harinya Robert Rene dan juga Arema Indonesia. Ini adalah harinya Danur. Sebuah keunggulan
dan sebentar lagi menjelma menjadi sebuah kemenangan yang sangat-sangat berarti. Karena mereka bisa unggul dalam sebuah laga yang bertajuk The Real Derby Jawa Timur. Sebuah laga dengan tensi tinggi, sebuah laga dengan rivalitas yang menyedot emosi yang sangat-sangat hebat dari banyak kalangan, dari banyak level. Sebuah laga yang menyedot perhatian, saya pikir jutaan penonton. Betul sekali. Dan pengalaman seorang Danur dalam menghadapi laga-laga seperti ini sudah tidak dapat diragukan lagi. Dan kali ini kembali dia bisa membuktikan bahwa Persebaya mampu mengalahkan Arema Indonesia. Monajam Taufik, Mat Halil, masih Mat Halil. Mat Halil Sekali. sangat tipis di sisi sebelah kanan gawang Kurnia Mega. Sebuah tendangan yang dilepaskan oleh Mat Halil setelah mengecoh Zulkifli. Lagi-lagi kita bisa melihat bagaimana pertunjukan yang sangat-sangat agresif dari dua bek sayap yang dimiliki oleh Persebaya. Dan kali ini Mat Halil sangat bebas dan tiba-tiba saja sudah berada dalam wilayah pertahanan Arema Indonesia. Betul sekali. Menjelaskan bahwa Persebaya benar-benar tampil dengan bentuk terbaik mereka pada petang hari ini. Tersisa 1 menit dari waktu normal, kita nantikan mampukah Persebaya Surabaya di bawah Danur Windo merubah tradisi yang telah ada dalam 9 tahun belakangan ini, di mana Persebaya tidak pernah meraih kemenangan atas Arema Indonesia. Kembali lahir tendangan pojok bagi Arema Indonesia. Tendangan pojok yang kelima bagi Arema Indonesia dalam pertandingan sore ini. Belum satu pun berdampak positif ke Bung Opan. Kita lihat untuk kali kelima apakah akan ada hasil yang baik. Masih mampu ditepis oleh Saifuddin. Masih Arema Indonesia, Muhammad Ridwan, Bien Janka, mampu diraih oleh Takau Cida. Masih tersisa 2 menit waktu tambahan di masa-masa injury time babak kedua ini. Perfect, Monajam Taufik. Lalu berburu-buru, Andik Firmansyah, Bung. Betul sekali. Dan kita lihat Bung Opan, selebrasi sudah disiapkan oleh penduduk Surabaya untuk menyambut kemenangan derby besar Jawa Timur, di mana mungkin besok ada penjaga warung ataupun orang-orang di kantor yang akan mengatakan bahwa Arema kali ini kalah dan tim kesayangan mereka Persebaya menang dan menjadi yang terbaik pada hari ini. Kita nantikan mampukah Persebaya Surabaya mengobati rasa haus bonek mania atas kemenangan terhadap musuh bebuyutan mereka di derby Jawa Timur Arema Indonesia. Ini dia suasana di dalam stadion. Sebuah suasana yang tentunya bertolak belakang dengan suasana yang ada di Kota Malang saat ini. Namun kita lihat dalam kekalahan ada body language yang sangat positif dari Robert Rene Albers, di mana dia masih memberikan instruksi kepada Pierre Yanka. Dan tentunya ini juga body language yang sangat positif bagi tim yang otomatis nampaknya sudah kalah. Masih Arema Indonesia, Bien Janka yang dituju Roman Camelo. Terlalu deras bola yang diberikan oleh Bien Janka, mantan bek Kamerun di Piala Dunia tahun 98. Kita melihat bagaimana respon para bonek mania. Euforia yang luar biasa. Seolah-olah mereka sudah juara. Ini dia ekspresi dari Danur Windo sembari melihat waktu yang tersisa. Masuki detik-detik akhir jalannya babak kedua. 2-0 dan akhirnya 2-0 keunggulan akhir dari Persebaya Surabaya atas Arema Indonesia pada derby panas, derby Jawa Timur kali ini. Sebuah tradisi yang akhirnya mampu dipecahkan oleh Danur Windo setelah tidak pernah meraih kemenangan atas Arema Indonesia dalam 9 tahun terakhir ini. Mitra sepak bola 2-0 kedudukan akhir. Jangan kemana-mana, tetap di Jarum Indonesia Super League.